kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari 11 TKJ 2 akan mempresentasikan tentang materi yaitu NAT. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Nailatul Azimah dari nomor absen 23 dan teman-teman saya Azifah Ibadina dari nomor absen 5. Saya Nabila Safitriani dari nomor absen 21. Saya Naila Nafa dari absen 25. Nama saya Mutiara Rahmania dari absen 20. Saya Nadifa Zalfa Ramadhani dari absen 22. Selamat menonton. Yang pertama yaitu pengertian NAT atau Network Address Translation adalah metode yang menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet memakai satu alamat IP. Biasanya metode ini digunakan karena ketersediaan alamat IP terbatas, kebutuhan keamanan, kemudahan, dan fleksibilitas pada administrasi jaringan. NAT dapat mentranslasi alamat IP publik ke alamat IP privat atau sebaliknya. NAT juga dapat membantu mengonsolidasikan beberapa alamat IP privat menjadi satu alamat IP publik. Adapun fungsi NAT. NAT memiliki beberapa fungsi penting di jaringan komputer seperti 1. Keamanan. NAT dipakai sebagai firewall keamanan. IP lokal di setiap perangkat bisa diubah menjadi IP publik saat memakai internet. Yang kedua, hemat IP publik. Adanya NAT, penggunaan IP publik lebih hemat, seperti contohnya suatu perusahaan langganan satu provider ISP. Yang ketiga, isolasi jaringan. Fungsi selanjutnya NAT juga untuk mengisolasi jaringan lokal di internet. Cara tersebut umum dipakai dengan tujuan untuk menjaga rahasia data internal di sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, port forwarding. NAT juga bisa digunakan untuk port forwarding yang berguna untuk mengalihkan koneksi dari IP publik ke IP lokal server. tipe dasar NAT. Yang pertama adalah static NAT. Static NAT merupakan salah satu jenis Network Address Translation yang dapat menerjemahkan sebagian besar alamat IP pribadi menjadi alamat publik. Walaupun alamat tersebut belum terdaftarkan, jenis NAT statik ini pada umumnya dapat melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan remote access ke komputer lokal. Pada akhirnya, pengguna dapat mengakses semua komputer yang terdapat pada suatu jaringan. Yang kedua ada dynamic NAT. Dynamic NAT adalah suatu alamat IP yang melalui proses secara dinamis sebelum diterjemahkan ke dalam alamat IP publik. Untuk memilih alamat IP yang serupa, sebaiknya penerima dynamic NAT telah menggunakan sekumpulan alamat IP publik yang telah dipilih. Jenis NAT dinamis memiliki sifat first come, first server, yang merupakan suatu komputer yang lebih dulu terhubung ke jaringan internet, sehingga memperoleh pilihan alamat IP yang telah tersedia. Apabila persediaan alamat IP sudah habis, perangkat yang sering terhubung ke jaringan internet tidak akan memperoleh alamat publik dan tidak dapat terhubung dengan jaringan internet. Pada dynamic NAT terdapat dua kelompok, NAT dengan kelompok. Ketika melakukan proses NAT dinamis ini, pengguna dapat memetakan beberapa kelompok alamat lokal ke beberapa kelompok alamat secara global. NAT overload. Proses pemakaian secara bersama menggunakan satu alamat IP telah menggunakan metode port multiplexing atau perubahan pada port ke paket outbound. Yang ketiga adalah NAT masquerade. Masquerade mikrotik atau masquerade Linux merupakan suatu metode yang memberikan izin dan memperoleh IP private untuk saling terkoneksi ke jaringan internet menggunakan bantuan IP publik pada sebuah IP publik. Dengan bantuan penggunaan dari masquerade di sebuah IP publik mampu melakukan pendistribusian koneksi internet ke berbagai IP privat. IP privat ini hanya untuk jaringan lokal area network atau LAN, sehingga tercipta masquerade yang menjadi pelindung agar IP privat atau LAN dapat melakukan proses interaksi ke jaringan internet. Macam-macam NAT. Yang pertama ada full cone NAT. Kedua ada restricted cone NAT. Ketiga ada port restricted cone NAT. Keempat ada symmetric NAT. Kelebihan dan kekurangan NAT.
yaitu yang pertama ada kelebihan NAT, dapat menghemat penggunaan alamat IP dengan legal yang telah diciptakan oleh NIC atau Service Provider. Yang kedua, dapat mengurangi terjadinya duplikat pada alamat jaringan. Yang ketiga, dapat meningkatkan fleksibilitas untuk digunakan pada koneksi ke jaringan internet. Yang keempat, dapat menghindarkan proses pengalamatan secara ulang atau redressing saat jaringan mengalami perubahan. Yang kelima, dapat meningkatkan sistem keamanan pada suatu jaringan. Yang keenam, dapat memberikan keluasan dan performa dibandingkan menggunakan aplikasi alternatif setingkat dengan proxy. Yang selanjutnya ada kekurangan NAT. Yang pertama, akibat relasi yang menimbulkan delay switching. Yang kedua, akan menghilangkan kemampuan di dalam traceability end-to-end IP. Yang ketiga, ada penggunaan aplikasi tertentu tidak dapat berjalan apabila menggunakan NAT, khususnya NAT yang telah menggunakan software atau perangkat lunak. Itulah materi dari kami yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.